Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kampus Story, channel seputar mahasiswa terhits di Indonesia. Nah, di video podcastku kali ini bareng sama aku, Umu Kulsum Nur Isnaini, atau biasanya dipanggil Umu. Aku dari Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Nah, di video podcastku kali ini aku bakalan ngajak teman-teman semua ngebahas mengenai salah satu hal yang sering banget ditanyain sama teman-teman yang masih SMA atau calon mahasiswa baru UGM ke aku, yaitu mengenai kos-kosan dan juga asrama. Lebih tepatnya mereka tuh kayak nanya, sebetulnya lebih enakan mana sih Mbak, ngekos atau di asrama UGM? Nah, tapi sebelum teman-teman mulai dengerin podcast aku, jangan lupa klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada channel Kampus Story. Dan supaya Kampus Story juga bisa lebih semangat lagi untuk unggah video-video bermanfaat lainnya. Nah, kalau kalian udah subscribe, kalian bisa langsung dengerin podcast ini. Dan kalian juga bisa nih siapin alat tulis kalian, barangkali nanti ada hal-hal yang penting yang bisa kalian catat. Oke, sebelum lanjut aku bakal cerita dulu nih awal mula aku memutuskan untuk tinggal di asrama UGM aja. Nah, jadi waktu aku maba alias mahasiswa baru yang benar-benar baru diterima jadi mahasiswa UGM, sebetulnya aku nggak pernah tuh kepikiran untuk tinggal di asrama. Jadi waktu itu tuh kayak aku sempat survei kos-kosan juga di awal-awal sebelum akhirnya pilih ke asrama. Nah, waktu itu udah seharian tuh keliling buat nyari kos di daerah yang deket sama kampus. Tapi hasilnya kayak nihil. Jadi waktu itu kayak entah karena memang banyak mahasiswa baru yang nyari kos juga atau gimana, aku jadi ngerasa susah banget untuk nyari kos-kosan yang pas menurut aku. Yang pas menurut aku itu kalau di aku sendiri ya, itu yang tentunya aman di kantong alias murah harga sewanya dan juga fasilitasnya tuh memadai. Mungkin kata murah dan juga fasilitas ini bisa dibilang agak relatif ya. Cuman dulu emang aku tuh kayak ngerasa bingung gitu loh. Karena ketika aku survei kos-kosan, kayak itu tuh ada dua kondisi yang aku temui gitu. Yang pertama adalah ketika aku nemu kos-kosan dengan harga yang lumayan aman di kantong alias murah, tapi ternyata fasilitasnya tuh nggak ada alias cuma ruang kosong. Jadi kayak aku harus beli perabotan lagi sendiri, yang mana itu pasti bakalan nambah pengeluaran kita gitu. Nah, terus yang kedua, kondisi kedua yang aku temui itu adalah kondisi sebaliknya, yaitu ketika aku ketemu dengan kos yang fasilitasnya cukup memadai, tapi harganya tuh selangit gitu, kayak nggak masuk di akal gitu. Akhirnya karena seharian nggak nemu tuh kos-kosan yang cocok gitu kan, akhirnya ada seseorang yang nyaranin aku untuk ke asrama UGM aja gitu. Dan akhirnya aku coba browsing gitu kan tentang UGM Residence di website resminya. Dan dari situ aku mulai ngebandingin nih kayak dari segi fasilitas dan harganya gitu. Ternyata emang jauh banget dari kos-kosan yang sebelum-sebelumnya udah aku survei gitu. Jadi dari situ aku kayak ngerasa harga sewanya tuh sebanding gitu loh dengan apa yang kita dapetin kalau aku pilih di asrama. Terus juga di asrama UGM sendiri kan kayak ada banyak tuh unitnya gitu. Kayak yang udah aku jelasin di video part pertama, itu ada 8 unit gitu kan. Yang 5 unit tuh buat yang perempuan. Nah, aku jadi bisa milih juga tuh asrama mana yang kiranya tuh dekat sama fakultas aku gitu. Akhirnya aku pilih yang pertama itu asrama Bulak Sumur. Oke, jadi tanpa pikir panjang lagi waktu itu aku langsung aja tuh daftar ke asrama. Nah, karena aku juga ngerasa nyaman dan aman untuk tinggal di UGM Residence, akhirnya aku lanjut lagi tinggal di UGM Residence di tahun-tahun berikutnya. Dan tahun ini, tahun 2020 itu aku udah masuk tahun ketiga untuk tinggal di asrama. Nah, buat kalian yang belum tahu gimana caranya biar bisa tinggal di UGM Residence untuk tahun kedua dan seterusnya, kalian bisa dengerin podcast aku yang sebelumnya, yang part pertama. Nah, tadi itu kalau cerita dari aku, alasan kenapa aku akhirnya memilih untuk tinggal di asrama UGM daripada tinggal di kos. Nah, sekarang nih aku mau coba sharing juga pengalaman-pengalaman dari beberapa teman-teman aku. Jadi biar podcast ini nggak subjektif dari aku doang, aku udah coba tanya ke beberapa teman-teman aku yang kebetulan mereka udah pernah ngerasain nih jadi anak asrama UGM, plus mereka udah ngerasain jadi anak kos juga. Jadi aku mau share ke kalian biar kalian juga bisa punya gambaran nih plus minus dari keduanya, baik ngekos ataupun asrama UGM. Jadi nanti kalian bisa jadi pertimbangan juga nih, kira-kira nanti pas kuliah mau ngekos di mana atau mau asrama di mana. Gitu ya.
Nah, sebelum lanjut lagi, aku mau kasih tahu dulu nih kalau misalnya apa yang aku sebutin di sini itu adalah rangkuman yang aku rangkum dari beberapa teman-teman aku gitu. Jadi biar bisa lebih objektif gitu ya. Jadi nggak hanya dari aku doang, tapi juga dari teman-teman aku yang kebetulan mereka emang udah ngerasain jadi anak kos dan juga jadi anak asrama UGM. Gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke bahasan yang pertama yaitu mengenai segi pengeluaran atau budget atau biaya sewa asrama. Nah, rata-rata nih, bukan rata-rata sih, hampir semua teman-teman aku yang aku tanyain itu bilang bahwa biaya sewa untuk tinggal di asrama UGM tuh lebih terjangkau dengan fasilitas yang lengkap. Jadi bisa dibilang memuaskan lah gitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan biaya sewa di kos-kosan dengan fasilitas yang sama. Jadi kayak kalau misalnya kos-kosan itu fasilitasnya sama kayak di asrama, itu pasti lebih mahal di kos-kosan gitu. Jadi dari segi biaya sewa dan fasilitas memang UGM Residence lebih oke lah gitu. Nah, tambahan juga nih kalau misalnya di kos-kosan itu kenapa biasanya lebih banyak pengeluaran, karena biasanya, walaupun nggak semuanya ya, tapi biasanya kos-kosan itu sistem bayarnya kayak sendiri-sendiri gitu. Jadi di samping kalian udah bayar sewa kamar, biasanya kalian juga harus bayar listrik atau air tuh sendiri lagi. Terus misalnya ada fasilitas internet gratis juga kalian harus bayar sendiri, atau kalian harus beli air minum sendiri kalau misalnya kalian pilih ngekos. Sedangkan nih kalau misalnya kalian di asrama, itu semua tuh udah ke-cover gitu dari biaya yang kalian bayar di awal, kayak gitu. Makanya kenapa kalau misalnya anak kos tuh biasanya biayanya emang lebih tinggi, karena ya buat beli air minum, buat bayar listrik atau air, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau di asrama UGM itu semua udah di-cover gitu waktu kalian bayar di awal, gitu. Poin yang kedua adalah mengenai privasi. Kalau misalnya di kos, biasanya privasi kalian bisa dibilang lebih terjaga. Karena apa? Karena kalau misalnya di kos, kalian mau nggak mau kan sendiri gitu ya. Jadi beda dengan kalau misalnya kalian memilih di asrama. Kalau di asrama kan kalian minimal di kamar itu ada 2 anak gitu kan. Jadi bisa dibilang kalian nggak bisa bener-bener tertutup banget gitu. Pasti ada sesuatu hal yang kalian punya itu juga diketahui oleh orang lain. Atau misalnya intinya bisa dibilang privasi itu akan lebih sangat terjaga ketika kalian memilih untuk ngekos gitu, karena ya kamar kalian itu hak kalian sepenuhnya gitu. Tapi kalau misalnya di asrama UGM kan kalian mau nggak mau harus berbagi gitu ya, di kamar tuh fasilitas milik berdua gitu. Jadi ya seperti itulah ya, bisa kalian bayangkan sendiri bahwa privasi kalian juga bisa jadi diketahui oleh teman kalian sekamar kayak gitu. Tapi juga menurut aku aman-aman aja kok gitu. Kecuali kalau memang kalian tipikal orang yang bener-bener nggak bisa diganggu banget nih kalau masalah privasi. Nah, itu mungkin kalian bisa memilih untuk ngekos aja gitu. Tapi kalau misalnya kalian orang yang enjoy aja gitu dengan siapapun, ya di asrama nggak masalah gitu. Malah justru seru gitu kalau misalnya ada teman sekamar. Kayak gitu. Poin yang ketiga adalah kalian harus bisa mengorbankan individualisme dan juga kebebasan ketika kalian di asrama. Sedangkan kalau misalnya di kos-kosan kalian bisa punya kebebasan yang penuh gitu. Jadi misalnya aja nih. Nah, poin yang ketiga adalah mengenai individualisme dan juga kebebasan. Jadi kalau misalnya kalian di asrama, kalian tuh harus yang namanya mengorbankan individualisme kalian dan juga kebebasan lah. Jadi ketika kalian di asrama tuh gak bisa sebebas ketika kalian di kos-kosan. Dalam artian misalnya nih kalian di kamar gitu ya, karena fasilitas di asrama itu adalah milik bersama gitu ya, fasilitas bareng-bareng. Kadang-kadang kalian pasti bakalan canggung gitu, misalnya ada keperluan atau punya banyak bawa barang-barang gitu kan, karena ya mau nggak mau fasilitas di kamar itu adalah milik kalian berdua gitu. Jadi kalian juga harus yang mengorbankan individualisme kalian gitu, nggak bisa seenaknya aja gitu. Tapi kalau misalnya di kos-kosan kalian bebas banget gitu, kalau misalnya mau ngasih barang apapun lah ke kos kalian, mau naruh apapun di situ, mau ngapa-ngapain sama kos kalian juga nggak masalah gitu. Itu jadi kenapa ketika di asrama kalian harus yang namanya mengorbankan individualisme kalian dan mulai untuk bisa membaur sama teman kalian dan bisa berbagi. Begitu. Poin yang keempat adalah poin yang paling penting sih menurut aku. Jadi yang biasanya jadi pertimbangan banget sama anak-anak atau sama mahasiswa itu adalah dari segi fasilitas.
Jadi kalau misalnya di asrama UGM tentu fasilitasnya tuh lebih lengkap gitu ya daripada kalau misalnya kalian di kos-kosan. Kalau biasanya di kos-kosan itu paling-paling cuman menyediakan dapur, kamar mandi, terus juga kamar. Tapi kalau misalnya di asrama UGM itu kayak lengkap gitu ya. Ada kamar pribadi, ada juga kamar mandi yang di dalam, terus ada juga kamar mandi yang komunal. Selain itu juga ada yang namanya tempat olahraga, tempat buat diskusi, ada internet gratis, dan juga fasilitas lain kayak dapur dan macam-macam lah ya. Kayak misalnya dispenser air juga, minimarket. Jadi kayak banyak banget fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan kalau misalnya kalian di asrama. Yang tentunya itu nggak bisa kalian dapetin kalau misalnya di kos-kosan. Kayak gitu. Bahkan nih yang perlu kalian tahu lebih dini juga soal asrama UGM. Jadi di asrama UGM itu juga ada namanya kegiatan life skill dan juga mulok untuk para penghuninya gitu. Jadi itu kayak semacam pembekalan gitulah di akhir-akhir pekan gitu biasanya untuk mahasiswa penghuni, dan itu tuh gratis untuk kalian ikuti. Bahkan biasanya banyak banget benefit yang bisa kalian dapat gitu. Kadang bentuknya untuk acara life skill sendiri juga macam-macam, kayak misalnya ada seminar, ada juga kegiatan-kegiatan workshop atau semacamnya lah gitu, macam-macam gitu. Itulah kenapa banyak yang sebetulnya di asrama itu lebih enak gitu, karena dari segi fasilitas itu kalian tentu akan lebih dapat banyak lah ya daripada kalau misalnya kalian di kos-kosan gitu. Nah, poin yang kelima atau poin selanjutnya ini juga yang gak kalah penting, yang biasanya jadi kayak pertimbangan banget lah dari anak-anak gitu, yaitu dari segi aksesibilitas. Jadi kalau misalnya asrama itu kita nggak bisa sefleksibel kalau misalnya di kos-kosan. Dalam artian di asrama itu kan kita ada tatip ya gitu, dan di tata tertib itu ada namanya jam malam. Jadi ada sistem jam malam gitu kalau misalnya di asrama. Misalnya ini cuma misal ya, misalnya kalian di hari Senin sampai Jumat tuh maksimal pulang ke asrama tuh jam 10 malam gitu. Dan harus ada laporan, misalnya lapor ke satpam gitu kalau misalnya kalian mau meninggalkan asrama dan pulangnya tuh dalam waktu yang cukup larut gitu. Jadi kayak ada mekanismenya gitu. Tapi kalau misalnya di kos-kosan, kalian tuh kayak lebih bebas gitu loh, nggak ada batasan gitu. Meskipun ada beberapa kos-kosan yang menerapkan jam malam juga, tapi kebanyakan rata-rata kos-kosan tuh membebaskan kalian gitu. Yang penting kalian bayar sewa kosnya aja gitu. Yang penting kalian bayar sewa kosnya, kalian mau nempatin ya monggo, kalau misalnya kalian mau pulang malam ya monggo, pulang pagi juga monggo gitu. Tapi kalau misalnya di asrama gak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kalian di asrama tuh kalau mau keluar juga harus izin, misalnya mau ada makrab atau apa tuh harus ada izinnya gitu ke satpam kayak gitu. Makanya ini yang jadi kayak pertimbangan anak-anak. Pasti banget kalau misalnya kalian jadi mahasiswa nanti bakalan ada kegiatan, misalnya cuma 1-2 kegiatan, tapi pasti pernah lah untuk kegiatan itu tuh pulangnya larut malam atau lebih dari jam malam yang udah ditentukan. Jadi kadang ada mahasiswa yang ngerasa nggak nyaman gitu dengan adanya sistem jam malam. Nah ini bisa jadi pertimbangan buat kalian juga nih, kalau misalnya kalian emang nanti niatnya pengen banyak-banyak berorganisasi, terus kayaknya nanti aku bakalan pulang tuh larut terus deh gitu, ya mungkin kos-kosan akan lebih cocok gitu, karena akan bisa bikin waktu kalian tuh lebih fleksibel gitu. Cuman sebetulnya di asrama pun gak masalah gitu kalau cuman soal jam malam. Soalnya aku sendiri juga ngerasa selama ini tuh kayak gak ada masalah gitu loh dengan jam malam. Ya meskipun kadang agak bikin kita gak enjoy ya untuk misalnya ngerjain tugas sampai larut gitu di luar sana gitu. Pasti kepikiran, wah nanti gimana nih belum izin satpam kayak gitu. Tapi sebetulnya bisa kok, semuanya tuh bisa dikomunikasikan gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang lagi ngerjain tugas di luar dan ternyata sampai malam banget, ya kalian bisa telepon aja gitu ke pos satpam kalau misalnya kalian nanti pulang telat. Kayak gitu. Poin yang selanjutnya adalah mengenai lingkungan. Jadi kalau misalnya di asrama itu lingkungannya menurut teman-teman aku dan aku pribadi di sini juga ngerasa sependapat dengan mereka, yaitu aman dan juga nyaman dibandingkan kalau misalnya di kos-kosan. Kenapa? Karena yang pertama nih dari segi keamanan, kalau misalnya di asrama itu tentu ada satpamnya yang mereka berjaga 24 jam gitu. Jadi kayak kalian ngerasa aman aja gitu untuk tinggal di asrama gitu. Terus kalau misalnya di kos-kosan itu yang bikin ngerasa rada gak aman itu mungkin karena kebanyakan kos-kosan itu mereka gak punya satpam yang pertama.
Terus juga kebanyakan kos-kosan itu mereka nggak punya lahan parkir sendiri. Jadi kalau misalnya kalian ke Jogja itu ngekos terus bawa motor atau misalnya bawa sepeda kayak gitu, biasanya ya ditaruh di luar gitu loh, di luar kos-kosan kalian. Kayak ditaruh di jalan-jalan gitu aja, yang penting kalian kunci gitu. Makanya kadang banyak yang teman-teman aku yang ngekos itu kayak ngerasa was-was sebetulnya. Kalau misalnya mereka tinggal tidur tuh kayak ngerasa, aduh motorku di luar aman gak ya gitu-gitu. Makanya aku lebih nyaranin untuk orang-orang yang kayak kalian yang agak-agak apa ya istilahnya agak terganggu kalau misalnya keamanan kalian tuh nggak terjamin, kayaknya lebih cocok di asrama gitu. Karena ya di asrama pertama lahan parkir udah jelas ada di dalam asrama, jadi kalian mau naruh barang-barang pribadi kalian juga aman-aman aja gitu. Terus dari segi nyaman yang aku bilang tadi, kenapa nyaman? Karena dari kebersihan lingkungan di asrama tentu terjaga banget sih menurut aku, karena setiap harinya tuh ada yang namanya housekeeping ya, jadi ada staff housekeeping gitu yang mereka selalu ngebersihin lingkungan di asrama, baik di sekitar kamar kita atau di keseluruhan asrama lah. Jadi setiap hari itu dibersihin. Jadi kayak nggak pernah menemukan kondisi asrama tuh kotor banget gitu setiap hari, karena setiap hari dibersihin gitu. Jadi kita ngerasa nyaman juga untuk tinggal di asrama. Sedangkan kalau misalnya di kos, kebersihan kos-kosan itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing si penghuni di situ. Jadi kalau misalnya kalian tuh lagi repot nih banyak kerjaan atau apa, kebanyakan nggak akan mikir untuk ngurusin kebersihan atau lingkungan di kos sekitarnya gitu, kayak ya udahlah dibiarin berantakan aja kayak gitu-gitu. Terus juga nih tambahan dari temen aku, kalau misalnya di segi lingkungan ya, dari segi lingkungan, kalau di asrama UGM itu lebih kompleks gitu, karena kalau misalnya di asrama kalian tuh punya lingkungan yang bisa dibilang cerminan dari miniatur Indonesia. Karena apa? Karena di asrama tentu kalian bakalan ketemu dengan banyak banget orang, gak hanya dari orang-orang yang dari Pulau Jawa aja, tapi macam-macam gitu. Makanya bisa dibilang cerminan miniatur Indonesia lah gitu, karena kalian bakalan bisa kenalan dengan banyak anak-anak dari banyak mahasiswa dari berbagai daerah kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kalian di kos-kosan, biasanya mereka ya begitulah, mereka sendiri-sendiri gitu ya. Jadi biasanya mereka akan nggak kenal kebanyakan untuk tetangga kosnya itu siapa, kayak gitu-gitu. Pasti rumor-rumor kayak gini udah pernah kalian dengar lah ya, kalau misalnya anak kos-kosan tuh lebih individualisme banget. Jadi kayak kadang satu kos-kosan aja sama temen sebelahnya gitu nggak kenal gitu. Sedangkan kalau misalnya di asrama kalian mau nggak mau harus sharing tempat, harus sharing fasilitas, jadi kalian pasti bakalan kenal dengan banyak orang atau banyak mahasiswa dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kayak gitu. Nah, itu tadi beberapa hal atau beberapa poin penting yang kiranya bisa kalian jadikan pertimbangan untuk kalian yang masih bingung nih antara mau ngekos atau mau di asrama UGM. Nah, sebelum aku tarik kesimpulan, aku mau coba bacain lagi beberapa poin penting yang tadi sempat aku ulas di awal, tapi singkat aja ya. Nah, poin yang pertama adalah mengenai keamanan dan kenyamanan. Untuk di asrama tentu lebih terjamin karena ada satpam. Dan kalau misalnya di kos, keamanan itu menjadi kepentingan pribadi kalian, tidak hanya tanggung jawab pemilik kos saja. Terus yang kedua adalah mengenai fasilitas. Kalau di asrama, meskipun ada fasilitas-fasilitas untuk bersama, tapi bisa dipastikan untuk keadaannya tuh lebih terjaga dan juga bersih. Karena setiap hari tuh ada yang namanya housekeeping yang bakalan bantu bersihin fasilitas bersama itu. Terus juga ada fasilitas air minum gratis kalau di asrama. Sedangkan kalau di kos, fasilitas bersama biasanya tidak bisa dipastikan kebersihannya karena sesuai dengan kesadaran masing-masing pengguna. Terus tidak ada fasilitas air minum di kos-kosan. Yang ketiga adalah mengenai jam malam. Tentu kalau misalnya di asrama ada aturan jam malamnya, jadi kalian tidak bisa leluasa untuk bisa pulang larut malam. Kecuali kalau misalnya kalian ngekos. Kalau ngekos biasanya kalian gak ada batasan jam malam. Jadi kalian bisa lebih fleksibel untuk keluar dan juga pulang kapanpun. Terus yang keempat adalah mengenai biaya sewa. Untuk di asrama bisa dibilang cukup terjangkau dengan fasilitas yang ditawarkan. Sedangkan untuk kos-kosan biaya sewanya biasanya lebih mahal jika kalian pengen fasilitas yang sama dengan apa yang akan kalian dapat ketika kalian di asrama. Poin yang terakhir adalah mengenai keleluasaan kalian dalam menggunakan fasilitas. Jadi kalau di asrama karena kalian kebanyakan harus berbagi dengan teman sekamar kalian atau dengan orang lain, jadi kalian harus mengesampingkan individualisme kalian.
Sedangkan kalau misalnya kalian di kos-kosan, kalian bisa lebih enjoy untuk ngapain aja di kos kalian karena kalian gak perlu berbagi dengan orang lain. Jadi lebih leluasa untuk ngapa-ngapain aja di kamar kalian. Gitu. Oke, kita masuk ke terakhir bagian kesimpulan. Jadi kalau menurut aku pribadi, setelah aku mendengar dari pendapat teman-teman aku tadi dan juga dari pendapatku pribadi, menurutku gak ada yang lebih baik antara ngekos dan juga asrama. Karena semuanya tentu baik menurut masing-masing individu. Karena kita balik lagi ya, semuanya tuh pasti punya plus minusnya. Jadi kalau misalnya harus milih mana sih yang benar-benar lebih baik antara ngekos atau asrama UGM, menurutku nggak ada pilihan yang lebih baik gitu. Karena kadang-kadang aku juga ngerasa wah kayaknya enak ya ngekos gitu. Anak kos juga mikir kayaknya enak ya jadi anak asrama gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik, tapi semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian dan juga kenyamanan kalian. Jadi silahkan apa yang tadi udah aku sampaikan di video atau podcastku kali ini, semoga itu bisa jadi pertimbangan kalian nih untuk bisa memilih mana yang paling mendekati dengan rasa nyaman kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa wah kayaknya aku bener-bener gak bisa diganggu gugat nih soal privasi, jadi aku kayaknya lebih enjoy kalau misalnya aku di kos-kosan gitu ya, monggo gitu. Jadi semuanya tinggal kalian aja gitu, kalian mau pilih yang mana. Kayak gitu ya, semuanya pasti punya plus minusnya. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja. Oke? Oke teman-teman semuanya, sekian dulu video podcast aku kali ini. Jangan lupa aku ingetin lagi buat teman-teman klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video dari Kampus Story. Dan juga kalian bisa like video ini kalau misalnya kalian ngerasa video ini bermanfaat. Dan bisa tulis di kolom komentar kalau kalian punya pertanyaan atau request video apa lagi. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan tentang asrama UGM atau seluk-beluknya, kalian bisa banget nih follow dan juga DM ke Instagram pribadi aku di @umuisnaini30 atau di @januaribercerita. Oke, sekian dulu podcast dari aku, semoga bermanfaat. Aku Umu Kulsum Nurisnaini pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Bye!